Baiklah, di video tutorial Excel kali ini saya akan coba jelaskan cara membuat dashboard Excel sederhana dengan slicer dan pivot chart. Di sini saya akan mengambil contoh data dari perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Untuk sumber datanya saya ambil dari katadata.co.id. Langsung saja teman-teman pilih tabelnya. Saya pilih sampai bulan Juni. Di sini saya mengambilnya data cukup bulan Juni saja per 30 Juni 2020. Kemudian pilih tab insert, lalu pilih pivot chart. Selanjutnya di kotak dialog create pivot chart, pilih di bagian existing worksheet, kemudian klik di sel yang kosong. Setelah itu klik OK, maka akan muncul pivot chart fill seperti ini. Kemudian kita tinggal centang di bagian ini. Kita pilih yang bulan 2020, total kasus, kasus sembuh, kasus meninggal. Oke, setelah itu saya tutup untuk pivot chartnya. Kemudian di bagian ini kita tidak memerlukan, kita klik kanan aja lalu pilih hide axis fill button on chart, kita hilangkan. Ini juga sama, klik kanan kemudian hide. Ini juga sama, kita hidden. Kemudian yang ini pilih seperti biasa, lalu tekan tombol delete untuk menghapusnya. Sekarang kita ubah desain grafiknya, pilih tab desain, kemudian pilih change chart type. Selanjutnya kita pilih model yang bar aja, ini yang pertama, pilihan pertama, lalu OK. Setelah itu saya hapus garis-garis yang vertikal ini. Kemudian saya hilangkan ini, klik kanan, kemudian pilih format chart area. Kemudian di bagian fill kita pilih no fill seperti ini. Setelah itu kita tambahkan area kerja baru atau sheet baru. Kemudian beri nama dashboard. Selanjutnya kita copy atau cut yang gambar grafis ini, klik kanan lalu kita cut, kemudian letakkan di sini. Oke, sebelumnya saya ubah dulu ini warnanya dengan klik tab home lalu beri warna ini, warna biru. Kemudian di sini baru saya letakkan gambar grafis tadi dengan Ctrl V seperti ini. Karena di sini angka dan bulannya tidak kelihatan, maka tinggal klik di sini bagian sini, kemudian ubah warnanya menjadi putih. Di sini juga sama, tab home warna putih, dan bisa diperbesar juga untuk chartnya. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan misalnya di sini biar kelihatan data tabelnya. Ini per kasusnya biar kelihatan. Tinggal klik centang di sini data label. Kemudian kita beri warna putih biar kelihatan. Ini juga sama. Karena yang bar yang ini senada dengan warna background, maka saya akan gantinya. Sebelumnya pilih di sini, kemudian pilih tab format, kemudian di shape fill kita beri warna oranye misalnya. Kemudian di bagian ini yang sembuh kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Karena sudah sembuh kita beri warna hijau. Kemudian yang meninggal saya ubah warnanya menjadi warna merah.
Oke, seperti ini. Selanjutnya pilih beberapa kolom di sini. Seperti ini. Kemudian saya klik tab home, lalu saya merge atau gabungkan. Kemudian saya ketikkan misalnya ini total kasus terkonfirmasi. Oke, kemudian saya atur center dan saya ubah warna fontnya menjadi putih. Kemudian saya perbesar, kita perkecil aja. Oke, cukup. Kemudian saya copy di sini dan saya letakkan di area sel R3. Kemudian saya ubah ini total kasus meninggal. Biar kelihatan saya kasih border. Ini juga sama. Kemudian saya ubah warna bordernya menjadi warna putih aja ya. Ini di bagian tab border, lalu di bagian color pilih warna putih seperti ini. Oke, maaf, saya ulangi. Saya pilih warna putih, kemudian saya klik di sini. Karena warna putih, jadi di sini tidak kelihatan. Oke, di sini sudah terlihat. Ini juga sama, klik kanan, format cell, pilih color, pilih putih, lalu klik di sini untuk menerapkan dari pilihan colornya. Kemudian tambahkan text box. Kita pilih tab insert, lalu di bagian ini pilih text box. Kemudian kita buat text box di sini. Kira-kira lebarnya sama yang di atas ini untuk sel yang di atas ini. Kemudian kita ambil datanya dari sheet data, kemudian kasus terkonfirmasi, klik sini, lalu tekan enter. Kemudian saya atur rata tengah dan middle. Oke. Kemudian saya perbesar ini fontnya. Kemudian saya kasih efek tebal. Shape fill-nya saya pilih no fill. Kemudian untuk text fill-nya saya ubah menjadi warna putih. Kemudian untuk ini outline-nya saya ubah warna oranye. Oke, seperti ini. Kemudian ini saya copy dengan Ctrl C, lalu pilih Ctrl V. Kemudian di sini saya ubah datanya dari data kasus meninggal. Saya pilih sel G2. Kemudian saya enter. Kemudian saya ubah fontnya menjadi warna font menjadi putih. Oke, saya ulangi, warna putih. Kemudian efek tebal dan saya perbesar. Oke, setelah itu saya akan buat sebuah chart lagi atau grafik lagi. Saya pilih tab data di sini. Kemudian saya seleksi di bagian total kasus terkonfirmasi dan kasus meninggal sampai totalnya. Kemudian saya pilih insert, lalu di bagian chart saya pilih yang pie dan pilih saya donut. Oke, kemudian saya pilih yang ini, kemudian saya klik kanan, kemudian format data point, tunggu. Kemudian di bagian sini saya pilih fill and line, kemudian saya pilih no fill. Kemudian ini juga saya pilih no fill. Saya pilih ini, kemudian saya ubah angle-nya menjadi 270 sehingga berubah menjadi seperti ini. Kemudian untuk chart title-nya saya hapus. Kemudian ini juga saya hapus.
Selanjutnya saya copy atau cut, saya cut, klik kanan, cut, lalu saya letakkan di sini, ini di kasus yang meninggal di sini, saya letakkan di sini. Kemudian karena warnanya senada dengan background, saya ubah warnanya dengan klik kanan, lalu format data series, kemudian di bagian fill, oke, saya pilih gradient fill ini. Oke, seperti ini. Jika teman-teman mau mengubahnya, tinggal pilih ini gradient stopnya, seperti yang saya lakukan di PowerPoint. Oke, seperti ini. Atau saya kurangi aja gradient stopnya, tinggal 2, seperti ini. Kemudian untuk garisnya saya hilangkan saja. Untuk di bagian border pilih no line, kemudian ini sama, pilih no line, dan yang kecil ini sendiri juga sama, no line. Oke, kemudian yang garis bingkai grafiknya ini juga saya hilangkan dengan memilih no line, seperti ini. Kemudian saya tambahkan lagi yaitu text box untuk presentasinya di sini. Oke, kemudian saya ambilkan dari sheet data, saya pilih yang prosentase ini, kemudian saya tekan enter, maka secara otomatis akan pindah di sini datanya. Kemudian saya atur rata tengah dan middle. Oh, ini tidak mau, saya ulangi lagi. Oke, kemudian saya perbesar dan kasih efek bold. Oke, seperti ini. Oke, saya taruh di tengah-tengah. Kemudian sini saya duplikat dengan Ctrl D. Lalu di sini saya ganti aja nih. Misalnya di sini saya masukkan teks kasus COVID-19 di Indonesia. Kemudian untuk shape fill-nya saya hilangkan, kemudian saya beri warna text fill putih. Oke, kemudian outline-nya juga saya hilangkan, kemudian saya perbesar teksnya. Oke, kemudian saya taruh di bawahnya sini. Kemudian saya akan membuat satu buah grafik lagi. Kembali ke sheet data. Kemudian sini saya akan membuat data kasus bulanan per bulan ini. Caranya sama, tinggal insert, pilih grafik. Oke, sekarang kita ubah desainnya. Desain grafiknya saya ubah menjadi yang pie ini, kemudian klik OK, lalu tambahkan data labelnya biar kelihatan. Oke, setelah itu saya format chart area, kemudian saya hilangkan garis bingkainya. Di sini border pilih no line, kemudian fill-nya pilih no fill biar transparan. Oke, seperti ini. Kemudian saya copy atau cut, saya cut aja, lalu saya letakkan di dashboard dengan Ctrl V. Oke, untuk total kasusnya ini saya hapus saja. Kemudian ini untuk labelnya saya geser. Biar kelihatan berbeda. Oke, seperti ini. Karena ini senada dengan warna background, maka saya akan ganti. Caranya juga sama, tinggal pilih ini di bagian ini, lalu pilih shape fill-nya
Misalnya kita pilih yang mana ya, yang belum ada, biru-biru. Di sini biru. Untuk labelnya saya ubah menjadi putih, bisa melalui di sini juga bisa warna putih. Oke, mungkin biar kelihatan kita renggangkan perbagiannya, ini juga bisa. Kemudian untuk yang ini kita perlebar aja. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan slicer dengan cara klik analysis ini, tab analysis, kemudian insert slicer. Kemudian saya pilih yang bulan ini, yang bulan 2020, lalu klik OK. Kemudian saya letakkan di sini, pojok sini. Gunanya slicer, teman-teman bisa memilih dari grafik menampilkan per bulan, misalnya bulan Maret saja, maka di sini akan berubah, kemudian April dan seterusnya. Kemudian tinggal pilih semuanya kalau untuk menampilkan data semuanya. Selanjutnya kita akan tambahkan satu grafik lagi dengan grafik yang berbeda. Saya pilih kasus bulanan, kemudian saya insert, lalu saya pilih grafik ini, line ada, garis ini. Kemudian saya ubah desainnya, pilih yang ini saya, kemudian saya cut, pindah di bagian dashboard, dan saya letakkan di paling bawah sendiri. Oke, saya tarik sampai di bagian kanan, kemudian saya sesuaikan ini area chartnya biar kelihatan. Oke, kemudian yang di bagian bawah biar lebih lebar saya perbesar aja areanya, saya hidden untuk menu tab ribbonnya. Oke, saya sampai di sini. Oke, demikian tadi cara membuat dashboard sederhana di Excel. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.